Halo, selamat pagi anak-anak. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pertemuan kita yang pertama pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita melanjutkan, Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Erni Tue, biasa dipanggil Ibu Erni, mengajar mata pelajaran agama Katolik di SMP Negeri 2 Kupang, kelas 7 seluruhnya dan kelas 8 seluruhnya. Baik anak-anak, itu saja perkenalan singkat kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Mari kita ambil sikap yang pantas, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami, dan Engkau tetap memberikan kami napas kehidupan hingga saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini adalah pertemuan kami yang pertama dengan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami boleh mendidik dan membimbing mereka selama mereka belajar di lembaga pendidikan SMP Negeri 2. Tuhan, kami mohon Engkau hadir bersama kami di dalam proses pembelajaran ini, dan yang pada hari ini kami akan berbicara materi tentang Aku Citra Allah yang Unik. Semoga melalui kegiatan pembelajaran kami hari ini, kami dapat lebih mengenal diri kami sendiri, dan juga kami boleh mengenal siapa saja orang-orang yang di sekitar kami, yang merupakan ciptaan Tuhan yang unik adanya. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran ini, Ibu ingin menginformasikan materi pembelajaran selama kita berada di semester yang pertama ini, semester 1, untuk mata pelajaran agama Katolik terdiri dari 3 materi besar, pokok materi, yaitu manusia sebagai citra Allah, aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki, dan yang ketiga, peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Baik anak-anak, hari ini pertemuan yang pertama kita akan membahas materi tentang Aku Citra Allah yang Unik. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, menginventarisasi ciri-ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Kedua, menjelaskan sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan diri. 3, menyebutkan perbedaan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. 4, menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan teks Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. 5, menjelaskan sikap dan perilaku manusia yang mencerminkan dirinya sebagai citra Allah. Baik anak-anak, kalau kita berbicara tentang Aku Citra Allah yang Unik, pertama kita melihat apa arti kata citra itu sendiri. Kata citra dapat diartikan sebagai gambaran yang menunjuk pada identitas atau ciri seseorang atau kelompok tertentu. Biasanya kata citra dikaitkan dengan suatu nilai
yang dianggap ideal dan baik, dan umumnya terkait erat dengan tindakan, sifat, dan karakter. Jika kita mengatakan citra masyarakat tertentu, maka yang dimaksud adalah gambaran positif tentang nilai-nilai, tentang karakter, dan kebiasaan masyarakat yang mampu memberi ciri yang jelas dan tegas tentang masyarakat itu sehingga dapat dibedakan dari masyarakat yang lain. Lalu, kata citra juga mengandung makna keserupaan, kesegambaran, atau kemiripan antara seseorang atau kelompok yang dicitrakannya. Ibu ulangi, kata citra yang kedua juga mengandung makna keserupaan, kesegambaran, atau kemiripan antara seseorang atau kelompok yang dicitrakannya. Contoh, seorang anak merupakan citra atau gambaran orang tuanya karena mempunyai keserupaan atau kesegambaran atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Ia pun sekaligus mempunyai tanggung jawab menampilkan citra orang tuanya itu sebaik mungkin. Baik anak-anak, ketika kita berbicara tentang kata citra ini, maka kita lihat lagi dari materinya tadi, aku citra Allah yang unik. Bahwa dalam kitab suci juga membicarakan hal yang sama, bahwa manusia itu sebagai citra Allah yang unik. Dan saya minta kalau sekarang anak-anak ada kitab suci, mari kita lihat bersama dari teks kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Ibu membacakan dan anak-anak mendengar, dan yang ada kitab suci sekarang bisa membacanya di dalam hati. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.
Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci ini, kita melihat bahwa dalam kisah penciptaan, arti kata segambar dan serupa dengan Allah ini. Kata citra di sini artinya segambar dan serupa dengan Allah. Kata citra yang dimaksudkan di dalam teks ini artinya segambar dan serupa dengan Allah. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, khususnya di dalam teks Kejadian yang barusan kita dengar ini, istilah citra Allah ini hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan yang lainnya. Hanya manusialah yang disebut sebagai citra Allah. Ini berdasarkan teks kitab suci yang barusan kita dengar ini. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah ini hanya diperuntukkan bagi manusia dan tidak dikenakan kepada ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, maka manusia ini memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan sesuatu. Manusia itu adalah seseorang. Ia mengenal dirinya sendiri. Ia menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengabdikan dirinya dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan manusia itu selalu membangun relasinya dengan Allah Sang Pencipta. Maka manusia itu disebut sebagai citra Allah. Mengapa? Karena dia memiliki martabat sebagai pribadi. Dia bukan sesuatu, dia bukan benda, bukan barang, tetapi dia adalah seseorang. Maka manusia kita selalu bilang berapa orang? 1 orang, 2 orang. Dia bukan barang, dia bukan sesuatu, tapi dia adalah seseorang. Dan dengan demikian manusia itu harus mengenal dirinya sendiri. Dia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dia mengabdikan dirinya di dalam kebebasan, baik terhadap dirinya sendiri maupun dalam relasinya dengan sesamanya manusia. Lalu yang berikut, sebagai citra Allah, Allah telah memberikan karunia khusus kepada manusia yang tidak dikenakan kepada ciptaan Tuhan yang lain, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang lebih bermartabat. Dia mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau binatang. Dia mempunyai karunia khusus yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhannya yang lain, yaitu seperti manusia itu diberi akal budi, diberikan kebebasan, dan diberikan hati nurani. Ada 3 hal yang membuat manusia itu beda dengan ciptaan Tuhan yang lain, yaitu akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan itulah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Berikut, sebagai citranya, manusia sangat dikasihi oleh Allah. Manusia sangat disayangi oleh Allah karena dia adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia di hadapan Allah. Ia dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Karena manusia adalah citra Allah, maka manusia itu mempunyai ikatan kesatuan. Manusia itu sendiri harus saling menghormati, harus saling mengasihi, tidak saling menghina,
tidak saling merendahkan, serta selalu hidup berdampingan sebagai satu saudara, satu terhadap yang lain. Anak-anakku sekalian, perilaku manusia yang kadang-kadang cenderung egois, serakah, ingin menang sendiri, itu semua adalah menjadi penyebab utama terjadinya berbagai tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia sebagai citra Allah. Manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya. Sudah diberikan kelebihan yang sehingga beda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Tetapi kadang-kadang manusia itu ego, serakah, ingin menang sendiri, dan itu semua menjadi penyebab terjadinya tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia itu sebenarnya, yang sebagai citra Allah ini. Tindakan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh manusia, yang dikatakan manusia cenderung melakukan hal yang tidak diinginkan tadi. Contoh, pelanggaran lalu lintas, ngebut-ngebutan di jalan. Lalu berikutnya, cara berkendara yang membahayakan keselamatan orang lain. Itu juga termasuk hal yang dilakukan oleh manusia yang merupakan bukan menjadi ciptaan Tuhan yang punya derajat yang tinggi tadi, yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ada juga terjadi tawuran dan juga tindakan manusia yang merusak alam lingkungan. Berikutnya, kerusakan yang diakibatkan oleh keegoisan, keserakahan manusia tadi menjadikan ketidakharmonisan antara manusia dengan sesama dan juga dengan alam sekitarnya, serta dapat juga menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi manusia itu sendiri, sekaligus merusak keadaan alam lingkungannya. Yang berikut, sesuai dengan panggilan dan tugas manusia sebagai citra Allah, yaitu beranak cuculah, bertambah banyak, berkembang biak, menguasai dan memelihara alam ciptaan lainnya yang sudah kita dengar dalam bacaan tadi, maka setiap orang, termasuk kita ini sendiri, perlu bertanggung jawab dan senantiasa menampilkan diri kita sebagai citra Allah. Tadi dalam teks kitab suci, berkembang biak, beranak cucu, menguasai dan memelihara alam ciptaan lainnya, maka setiap kita punya tanggung jawab dan kita senantiasa menampilkan diri kita sebagai citra Allah di hadapan sesama kita manusia, dan juga karena kita sudah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan ini. Dan yang berikut, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita yang disebut citra Allah ini kita dapat mewujud nyatakan sebagai citra ini di dalam tugas dan panggilan kita masing-masing, dan terutama di dalam keberadaan kita di mana saja kita ada, seperti di keluarga, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Pertama kita lihat kalau kita berada di sekolah. Sekarang kita tidak ada di sekolah, di rumah kita masing-masing, tapi coba kita lihat sebelumnya kita di SD, anak-anak ini di SD, ya di sekolah, apa yang sudah pernah kita lakukan. Dan kita mau menunjukkan bahwa kita ini sebagai citra Allah. Ya. Di sekolah seperti belajar dengan baik, dengan tekun dan juga serius. Tidak asal-asal. Tidak yang penting orang sekolah, saya juga sekolah. Tetapi kita tidak tahu kita mau buat apa selama ada di sekolah.
tugas kita, tugas kamu anak-anak sebagai anak sekolah adalah belajar. Belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar dengan serius. Sebagai citra Allah tadi. Selain belajar dengan tekun, dengan baik, dengan serius, yang juga kita lakukan ketika kita ada di sekolah itu adalah menjalankan, mentaati peraturan sekolah. Di sekolah itu ada peraturan, dan kita harus mengikuti tata tertib peraturan yang sudah dibuat di sekolah itu. Lalu yang berikut juga, berpartisipasi aktif di kelas. Ketika kita kegiatan pembelajaran secara tatap muka, kita tidak hanya duduk diam saja. Harus ada partisipasi aktif di kelas. Ketika guru menjelaskan, kita mendengar. Itu juga satu sikap yang baik. Lalu ketika diberi pertanyaan, kita juga menjawab. Lalu kalau ada kerja kelompok, kita juga aktif di dalam kelompok. Bukan guru mengajar, kita keluar masuk sesuka hati kita. Izin ke toilet, tetapi sampai di sana belanja. Bagaimanakah kita sebagai seorang citra Allah yang memiliki kelebihan tadi? Lalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jangan kita berpikir kalau di sekolah kan ada tukang sapu, jadi saya makan minum saya buang saja yang sisa-sisa makan itu. Bukan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu merupakan tanggung jawab semua yang ada di dalam sekolah itu. Tidak membuang sampah sembarangan. Biasanya kalau di sekolah, kita di SMP 2, setiap kelas itu di depannya disiapkan tempat sampah yang besar. Maksudnya bahwa setiap kita, ketika kita makan minum, sisa-sisa makanan, lalu pembungkusnya dibuang di tempat sampah. Bukan kita membuang seenak hati kita. Lalu, selain di sekolah, di rumah, di keluarga, bagaimana sikap dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak ketika berada di keluarga atau di rumah tangga kita masing-masing? Seperti taat pada orang tua. Taat pada orang tua. Membantu pekerjaan orang tua. Jangan bilang orang tua buat apa saja kok saya anak harus kerja. Kita anak ini juga punya tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak, kita juga kerja. Pekerjaan yang ringan di rumah itu seperti bantu orang tua kalau habis makan, cuci piring, itu barang biasa. Sapu rumah, pel rumah, sapu halaman, siram bunga, itu yang biasanya yang kita harus lakukan. Karena dengan demikian, secara tidak langsung, orang tua mengajarkan kita bahwa nanti besok lusa kita bisa kerja. Selain itu juga menghormati dan menghargai keberadaan orang tua. Kasihan kalau ada anak-anak ketika orang tuanya bicara, dia juga bicara. Orang tua baru omong satu kata, dia sudah lebih dari itu lagi. Dan bahkan menjawab kalau dia tidak terima apa yang diberitahu, apa yang ditegur oleh orang tua. Padahal itu semua adalah hal baik oleh orang tua, mengingatkan supaya anaknya menjadi lebih baik. Lalu yang berikut juga, kita menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih, tetap sehat, tetap segar. Yang tadi ibu bilang, siram bunga, sapu rumah, sapu di kompleks rumah. Itu merupakan tanggung jawab kita semua yang ada di rumah. Bukan itu urusan orang tua lalu saya tidak. Yang berikut, di masyarakat. Apa yang harus saya lakukan ketika saya berada di lingkungan di mana saya ada? Menghormati dan menghargai orang lain. Orang lain itu mulai dari yang di rumah kita, kemudian tetangga di sekitar kita. Itu kita juga harus menghormati dan menghargai mereka. Kita tidak boleh memilah-milah. Ini bukan saya punya orang, ini bukan ada hubungan keluarga dan saya buat apa saya tegur dia dan sebagainya. Tidak. Lalu yang berikut, harus berlaku sopan santun pada orang lain. Ya. Kalau kita bicara soal agama, pelajaran PKN itu bukan hanya soal bagaimana saya mendapat nilai yang baik. Bukan itu saja. Tetapi kita wujud nyatakan melalui sikap dan perilaku kita yang baik. Tutur kata kita yang baik, perilaku kita yang baik itu yang sangat dibutuhkan. Lalu kita juga harus ikut kerja bakti di lingkungan kita.
ketika diberitahu ada kerja bakti, bukan hanya orang tua, bapak atau kakak kita yang pergi kerja bakti, kita juga. Karena dengan demikian merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga dan memelihara lingkungan di sekitar kita. Dan yang berikut, yang juga tidak kalah pentingnya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan, mulai dari yang paling kecil. Ketika kita makan minum, jangan buang-buang gitu saja. Ya, kita harus taruh di tempatnya karena kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Karena kalau misalnya terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kalau kita sudah buang sampah sembarangan, mungkin timbul penyakit. Bukan hanya kita yang buang sampah tadi yang sakit, tapi semua orang di sekitar situ. Baik anak-anak, materi tentang Aku Citra Allah yang unik ini, saya rasa cukup sampai di sini. Dan selanjutnya nanti akan ada pertanyaan yang akan dikirim untuk anak-anak kerjakan, ya, tentang materi yang barusan kita bahas ini, tentang Aku Citra Allah yang unik. Dan anak-anak jangan lupa, setelah kamu mengerjakan soal-soal itu, kamu mengirimnya kembali supaya ibu bisa mengoreksi dan juga memberikan penilaian. Lalu yang berikut, untuk materi kita pada pertemuan yang akan datang pada minggu depan, ibu akan berbicara materi tentang Aku mempunyai kemampuan. Aku mempunyai kemampuan. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa. Dan kalau anak-anak yang saat ini sedang memegang kitab suci yang sekarang ada di tempat anak-anak semua, kita akan menutupnya dengan doa penutup diambil dari kitab Mazmur bab 8 ayat 2 sampai 10. Mari kita siapkan hati untuk berdoa menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, selamat pagi.